Berbicara tentang Salatiga, tentunya kita akan langsung memikirkan sebuah kota kecil dengan kuliner yang beraneka ragam, masyarakatnya yang ramah, kota yang damai dan penuh toleransi, serta sederet potensi lain yang tersebar di seluruh wilayahnya. Hal tersebut tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi kota ini, kota kecil yang letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang. Seperti diketahui, pengembangan potensi sebuah daerah menjadi topik penting dalam pembangunan nasional. Pengembangan potensi ini diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam mengembangkan suatu daerah, potensi lokal harus dijadikan sebagai landasan utama. Sebab potensi lokal merupakan kekayaan alam atau kultural yang dimiliki oleh suatu wilayah dan dapat dimanfaatkan secara optimal yang pemanfaatannya dapat berupa pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Seperti yang ada di kota Salatiga. Salatiga tidak hanya memiliki potensi dalam hal wisatanya saja, namun juga keberagaman. Salatiga menjadi tempat berbaurnya 196.082 orang dengan beragam etnis. Populasi inilah yang membuat potensi gastronomi di Salatiga sangat tinggi. Potensi kota Salatiga juga tidak bisa dilepaskan dari prestasi-prestasi yang telah ditorehkannya. Salatiga pernah mendapat predikat sebagai kota paling toleran se-Indonesia, kota ramah anak, kota ramah hak asasi manusia, dan penghargaan lainnya. Dan kali ini, Liputan Khusus Semarang TV akan mengulas potensi yang ada di salah satu wilayah di kota Salatiga yang tentunya memiliki segudang potensi menarik di dalamnya. Langsung saja kita simak ulasannya. Kelurahan Bugel merupakan wilayah pemekaran kota Salatiga sejak tahun 1992. Sebelumnya, Bugel merupakan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Semarang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992, tepatnya tanggal 12 Oktober 1992, tentang perubahan batas wilayah Kota Madya Daerah Tingkat 2 Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Semarang, Desa Bugel berubah menjadi Kelurahan Bugel sejak tahun 2003. Kelurahan Bugel memiliki luas wilayah 294.371 hektar. Penggunaan wilayah di daerah ini sebagian besar berupa lahan kering seluas 242.577 hektar, lahan sawah seluas 48.041 hektar, dan lahan lainnya seluas 3.733 hektar. Dengan kepadatan penduduk yaitu sebesar kurang lebih 3.365 jiwa yang terdiri dari 1.684 laki-laki dan 1.681 perempuan.
Wilayah Bugel terdiri dari 6 pendukuhan, diantaranya 1. Kebon Samas, 2. Candi Wesi, 3. Kebon Sawo, 4. Nogosaren, 5. Bugel Krajan, dan 6. Sembir. Menurut literasi yang ada, Bugel berarti tonggak pohon jati. Prasasti peradaban dan terbentuknya komunitas Bugel ada di Kebun Samas yang merupakan pendukuhan tertua sejak zaman Hindu. Bukti hijrahnya masyarakat tersebut ada pada peta administratif wilayah Jepara yang menunjukkan adanya daerah Bugel atau sering dikenal dengan Ujung Bugel. Sampai sekarang, nama tersebut masih digunakan menjadi identitas dan bagian dari nilai-nilai sosiologis maupun historis yang ada di Kota Salatiga. Kelurahan Bugel merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah Kecamatan Sidorejo yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dan bertanggung jawab kepada camat. Visi dan misi Kelurahan Bugel pun merujuk pada visi dan misi Kota Salatiga, yakni visi, Salatiga hati beriman yang smart. Misi, 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana. 3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan kondusivitas wilayah. 4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, dan lingkungan permukiman kota. 6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada usaha menengah kecil dan mikro. 7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah, dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan. 8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan anak. 9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kelurahan Bugel memiliki keindahan pesona alam yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah keindahan pemandangan hutan karetnya. Alas karet atau sering disebut dengan Alaska ini terletak di Jalan Sarirejo Sembir, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo. Udaranya yang sejuk dan masih murni cocok menjadi pilihan tersendiri bagi masyarakat untuk sejenak melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Dengan didukung sumber daya alam yang melimpah gemah ripah Loh Cinawi serta masyarakatnya yang guyup rukun, tidak heran jika daerah ini semakin maju dan melahirkan banyak potensi-potensi yang mampu bersaing di era sekarang ini. Di kelurahan ini terdapat Taman Wisata Sejarah Salatiga atau dikenal dengan TWSS. Taman ini merupakan sarana yang dibangun pemerintah Kota Salatiga sebagai fasilitas publik. Di tempat ini sering diadakan berbagai event baik skala kecil maupun skala besar sebagai hiburan bagi masyarakat Salatiga dan sekitarnya dan untuk masyarakat Bugel pada khususnya.
Keberadaan TWSS ini sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan dan ekonomi masyarakat sekitar. Tidak lengkap rasanya jika telah tersedia fasilitas publik yang mumpuni, namun tidak disertai dengan penyelenggaraan acara dengan unsur kebudayaan di dalamnya. Di bidang kesenian, Bugel memiliki kesenian yang telah turun-temurun dijalankan. Salah satunya adalah kesenian budaya Reok Krida Buwana. Kesenian ini menjadi sarana sebagai tempat berekspresi pemuda-pemudi Bugel dalam mengangkat budaya lokal agar tidak punah termakan zaman. Bukan hanya itu saja, dengan kondisi alam yang sejuk membuat beberapa masyarakat memanfaatkan potensi alam tersebut menjadi sebuah usaha yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Sebagai contoh terdapat usaha budidaya tanaman bonsai milik Suhartono ini. Usaha ini cukup menghasilkan. Beragam bentuk dan jenis tanaman berada di sini, mulai dari kelas hiasan hingga bonsai untuk kelas dilombakan. Mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung dari bentuk, usia, dan tingkat kesulitan dalam pemrosesannya. Selain itu, di kelurahan ini terdapat industri rumahan yaitu pembuatan sangkar burung. Usaha ini telah digeluti sejak tahun 1992 silam hingga saat ini. Produknya pun sudah terkenal baik di dalam hingga luar kota Salatiga. Usaha pembuatan sangkar burung ini berbahan baku memanfaatkan sumber daya lokal tanaman bambu yang banyak tumbuh di lingkungan sekitar. Selain pembuatan sangkar, di tempat ini juga menerima perbaikan serta pengecetan sangkar sesuai permintaan konsumen. Di bidang kerajinan tangan di kelurahan ini juga terdapat rumah produksi gitar, yang secara kualitas tidak kalah bersaing dengan produk kenamaan. Mungkin masih sebagian masyarakat di kota Salatiga saja yang tahu keberadaan rumah produksi ini. Namun ternyata gitar hasil dari produksi tempat ini peminatnya datang dari luar kota Salatiga. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia sejak 2 tahun lalu. Hal ini berdampak pada perekonomian di segala sektor, baik formal maupun informal di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kelurahan Bugel ini. Namun beberapa waktu belakangan, UMKM yang ada di kelurahan ini sudah mulai berbenah dan bangkit kembali. Bugel bisa dikatakan menjadi sentra penghasil olahan berbahan dasar kedelai yakni tempe yang sudah dikenal oleh masyarakat Salatiga maupun luar Salatiga. Dan salah satunya adalah sentra pembuatan tempe milik Bapak Mokhtar ini. Usaha yang telah dirintis sejak lama ini sudah turun-temurun dijalankan. Untuk proses pengerjaannya hanya dilakukan oleh keluarga saja dan masih dilakukan secara tradisional. Namun begitu, kualitasnya tidak kalah bersaing dengan tempe yang berada di kota-kota lain.
Saya perkenalkan usaha saya sebagai UMKM, yaitu memproduksi tempe kedelai yang sehari-hari kami lakukan dengan sistem mengolah sendiri dan kita pasarkan sendiri. Jadi memang kita berbasis UMKM yang industri rumah tangga, sehingga memang kami tidak membutuhkan tenaga dari orang lain karena kapasitas kami memang sedikit, dan harapan kami nanti pemerintah bisa membantu karena kami rata-rata di sini industri kecil sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, utamanya harga kedelai biasanya pas melambung tinggi, pemerintah memberikan bantuan seperti subsidi atau operasi pasar seperti yang kemarin dilakukan waktu ada COVID. Nah, itu kami dari para pengrajin memang sangat membutuhkan bantuan, dan alhamdulillah memang dari pemerintah sudah memperhatikan melalui Kopti, Koperasi Primkopti Handayani Salatiga yang menyalurkan kedelai, dan dipercaya hingga saat ini pemerintah Kota Salatiga sendiri juga sudah mengusulkan bantuan untuk mensubsidi kedelai. Tidak berhenti sampai di sini, masih di lingkup wilayah sekitar terdapat sentra pembuatan beraneka macam keripik. Mulai dari keripik tempe, ketela, talas, jagung, dan masih banyak lainnya. Untuk pemasarannya biasanya berdasarkan permintaan konsumen, dan kebanyakan konsumennya merupakan pedagang pasar yang membeli olahan tersebut untuk dijual kembali. Selanjutnya di wilayah ini juga terdapat sentra pembuatan kerupuk. Sebagai komoditi, kerupuk termasuk ke dalam jenis produk industri yang mempunyai potensi cukup baik. Pada umumnya, kerupuk dikonsumsi sebagai makanan tambahan untuk lauk pauk atau sebagai makanan ringan. Kerenyahannya menjadikan kerupuk dari bugel ini diminati oleh konsumen yang kebanyakan pembelinya dari warung-warung sekitar dan rumah makan di wilayah Kota Salatiga. Masih dalam sektor UMKM, di Kelurahan Bugel juga terdapat produksi pengolahan bawang goreng yakni Agrisonta. Produknya pun sudah banyak dikenal masyarakat dan dapat dijumpai di supermarket di wilayah Salatiga dan luar Kota Salatiga. Ada yang menarik dalam sistem produksinya, usaha ini turut serta mengajak warga sekitar yang mayoritas adalah ibu rumah tangga untuk ikut membantu dalam pengerjaannya. Sehingga pemberdayaan masyarakat tersebut mampu mensejahterakan masyarakat sekitar. Di kelurahan ini, sebagian warganya juga menekuni usaha pembibitan dan pemijahan ikan air tawar jenis lele. Memelihara mulai dari bibit hingga siap untuk dikonsumsi. Tidak berhenti sampai di situ saja, di kawasan ini terdapat budidaya cacing sutra dan cacing darah. Bapak Nasruddin salah satunya. Selain menekuni pemijahan dan budidaya ikan lele, beliau juga menekuni usaha ini yang digunakan sebagai pakan alam dalam budidaya ikan lele dan dijual ke pasaran sebagai pakan ikan hias. Tumbuhnya potensi suatu daerah tidak bisa lepas dari sumber pendidikan yang diperoleh masyarakatnya.
Pada sektor pendidikan, Kelurahan Bugel memiliki sarana dalam hal pendidikan, antara lain terdapat SD Bugel 1 dan SD Bugel 2. Selain segarnya udara dan hijaunya rerimbunan pohon, saat melintas kita juga akan menghirup aroma yang harum dan lezat sebagai penanda bahwa kita telah sampai di ujung Kelurahan Bugel yang terkenal dengan nama Kampung Sembir. Ketika masuk di perkampungan ini, hidung kita akan dimanjakan dengan aroma nikmat dari berbagai adonan roti. Ya, benar saja. Kampung Sembir merupakan sentra industri pembuatan roti yang sudah terkenal di kota Salatiga. Berawal dari usaha rumahan, kini Kampung Sembir telah berkembang menjadi sentra industri olahan roti. Dari berbagai toko roti yang ada, Dennis Cake and Bakery merupakan salah satu sentra industri roti terlama yang telah berdiri sejak tahun 2010. Berawal dari usaha yang dirintis dan dijalankan oleh keluarga, kini Dennis Cake and Bakery telah memiliki kurang lebih 30 karyawan dan beberapa cabang outlet yang tersebar di kota Salatiga dan luar kota Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari Ningsih, owner dari Dennis Bakery Salatiga. Kami ingin memperkenalkan produk kami untuk aneka roti dan kue. Kami berdiri pada tahun 2000, dari 2010 kita berdiri. Maaf, ini ada jatuh bangunnya juga untuk UMKM Salatiga. Dari jatuh bangunnya kami sampai pada tahun ini dari 2010 sampai 2023, alhamdulillah ekonomi kami bisa meningkat. Kita bisa ada karyawan sekitar kurang lebih 30. Alhamdulillah untuk di Kelurahan Bugel bisa meningkatkan ekonomi dengan berdampingan dengan UMKM semuanya, dan difasilitasi oleh Dinas Kominfo Salatiga. Kita bisa dijunjung, diangkat di luar Salatiga juga, bisa banyak pesanan juga. Alhamdulillah untuk Kominfo bisa mendampingi kami sehingga kami bisa melejit, usaha kami bisa dikenal di seluruh kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Alhamdulillah untuk keunggulan roti kami adalah rotinya lebih lembut, lebih enak, dan satu adalah ekonomis. Jadi kita bisa bersaing untuk yang lainnya. Kita ada 3 outlet di Jalan Pemotongan Salatiga, di Jalan Nakula Salatiga, dan di Bugel RT 1 RW 6 Salatiga. Untuk kekurangannya kita terbatas di tempat produksi itu. Ketergantungan daerah dengan dana APBD sudah semestinya dikurangi. Daerah perlu mencari sumber pendanaan baru untuk pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Salah satu caranya adalah dengan mengundang keterlibatan swasta atau calon investor dalam pembangunan daerah. Kehadiran investasi dapat meningkatkan aliran modal masuk asing, capital inflow, menciptakan lapangan pekerjaan, pendapatan pajak, bahkan transfer teknologi, dan mendorong terciptanya inovasi menjadi beberapa alasan bagaimana investasi dapat mengubah perkembangan daerah. Sadar dengan potensi tersebut, maka beberapa bisnis sudah mulai hadir untuk berinvestasi di tempat ini. Sebagai contoh, terdapat adanya Naruna Seramik yang produksinya sudah menembus pasar dunia. Juga hadirnya resto modern yang menyuguhkan pemandangan panorama alam sekitar, yaitu Resto Kala.
Bukel, salah satu bagian terbaik dari kota Salatiga, dengan berbagai potensi yang dimilikinya, menunjukkan bahwa masyarakat Bukel kreatif dan inovatif, yang secara nyata dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dan kota Salatiga pada khususnya. Sekian ulasan kami tentang potensi yang ada di Kelurahan Bukel, Kota Salatiga. Dengan berbagai potensi yang ada, sudah seharusnya pemerintah bersinergi bersama masyarakat dengan memberi dukungan baik melalui pembinaan, modal, maupun promosi melalui berbagai media, baik media sosial, media elektronik, maupun penyelenggaraan di berbagai event daerah maupun nasional. Sebab daerah yang maju adalah daerah yang mampu memanfaatkan potensinya dengan baik dan mampu mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.